Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anak-anakku sekalian. Kali ini saya akan melanjutkan teori-teori perkembangan di bagian 2, yaitu tentang tokoh Erik Erikson. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang tokoh Goldberg, sedangkan hari ini kita akan bahas tokoh Erik Erikson yang merupakan seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson ini adalah seorang tokoh psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Beliau lahir 15 Juni 1902 di Jerman dan meninggal tanggal 12 Mei 1994. Teori perkembangan Erikson juga dikenal sebagai teori psikososial. Erikson sangat terkenal dengan tulisan-tulisannya di bidang psikologi anak, berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual. Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori yang disebut dengan Theory of Psychosocial Development, di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan perkembangan. Banyak banget nih karya dari Erik Erikson. Yang paling terkenal adalah Young Man Luther, Study in Psychoanalysis and History tahun 1958, dan Insight and Responsibility tahun 1964, dan Identity, Youth and Crisis tahun 1960. Kita akan mulai bahas tentang teori perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama adalah tahap trust versus mistrust, percaya versus kecurigaan, yaitu terjadi pada masa bayi atau tahun pertama, yaitu 0 sampai 1 tahun. Rasa kepercayaan menuntut perasaan nyaman secara fisik dan jumlah ketakutan minimal akan masa depan. Kebutuhan-kebutuhan dasar bayi dipenuhi oleh si pengasuh yang tanggap dan peka. Jadi seorang bayi ini secara sosial akan membangun kepercayaan pada lingkungan saat mereka mendapatkan eh, mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dari seorang pengasuh ataupun dari orang tua ataupun orang dewasa di sekelilingnya. Contoh misalnya ketika bayi nangis, dia langsung direspon. Nah, respon yang tanggap atau kepekaan atas kebutuhan bayi inilah yang jika bayi itu miliki di fase ini, maka dia akan mulai membangun kepercayaan pada dunianya. Namun sebaliknya, jika dia tidak mendapatkan itu, maka dia akan mengembangkan perasaan tidak percaya pada lingkungan atau pada dunianya. Kemudian yang kedua adalah otonomi versus doubt atau masa bayi tahun kedua, yaitu antara 1 sampai 3 tahun. Setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuh, bayi mulai menemukan bahwa mereka memiliki kemauan yang berasal dari diri mereka sendiri. Mereka menegaskan rasa otonomi atau kebenaran mereka. Jika bayi terlalu dibatasi atau dihukum terlalu keras, mereka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. Nah, otonomi ini artinya mandiri, sedangkan doubt artinya ragu-ragu. Jadi seorang bayi ini jika distimulasi dengan sangat optimal, nggak terlalu dibatasi, setiap kemauannya kita follow up dengan tepat, maka dia pelan-pelan akan mengembangkan sifat kemandiriannya. Tapi sebaliknya, kalau dikit-dikit kita terlalu keras atau mengatakan bahwa dia tidak mampu dan sebagainya, maka dia akan mulai mengembangkan perasaan malu-malu dan ragu-ragu dalam dirinya. Selanjutnya adalah inisiatif versus Goldie.
inisiatif versus rasa bersalah. Nah, ini terjadi pada masa awal anak-anak usia prasekolah 3 sampai 5 tahun. Ketika anak-anak prasekolah menghadapi dunia sosial yang lebih luas, mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang lebih bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan. Anak-anak diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, namun perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul jika anak-anak tidak bertanggung jawab dan dibuat merasa terlalu cemas. Jadi, setelah tadi tahapan otonomi mereka dapatkan, selanjutnya mereka akan kalau orang dewasa selanjutnya memberikan stimulasi yang tepat sehingga mengembangkan inisiatif mereka, maka mereka akan menjadi tumbuh dan menjadi pribadi yang inisiatif. Eee, Kalau punya ide mereka akan cenderung mengungkapkan. Tetapi kalau dari kecil sudah dibatasi, sering dilarang, selalu dimarah, maka dia akan mulai mengembangkan selain perasaan ragu-ragu, pemalu, juga mengembangkan perasaan bersalah karena merasa menjadi pribadi yang kelak tidak tidak kompeten. Lalu ada yang keempat, industri versus inferior. Ini terjadi pada masa akhir kanak-kanak yaitu usia 6 tahun sampai menjelang pubertas ya. Ini masa anak usia SD. Nah, di masa ini merupakan masa yang paling antusias di mana ketika memasuki usia sekolah dasar mereka mengerahkan energi pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan intelektual. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak berkompeten dan tidak produktif. Jadi di fase-fase ini prestasi menjadi sesuatu yang penting bagi usia anak sekolah. Apa saja, boleh prestasi akademik, boleh non-akademik, karena keduanya ini akan menjadi basis dia menjadi pribadi yang kelak industri, tekun. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak disupport, nggak distimulasi dengan tepat, dia akan mengembangkan perasaan inferior atau perasaan yang tidak berkompeten. Selanjutnya, ini ada ego identity versus role confusion. Ini terjadi pada masa remaja, sekitar 10 sampai 20 tahun. Individu di masa ini dihadapkan pada temuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, kira-kira dan kemana mereka akan menuju dalam kehidupannya. Satu dimensi yang penting adalah penjajakan pilihan alternatif terhadap peran penjajakan karir merupakan hal yang paling penting. Di masa-masa ini, pencarian jati diri itu memang sudah mereka lakukan. Jika mereka tidak mendapatkan itu, maka yang terjadi adalah kekacauan peran. Selanjutnya di masa dewasa awal 20-an sampai 30-an, yaitu intimacy versus isolation. Individu pada masa ini menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi yang akrab dengan orang lain. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri, tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Artinya, di fase-fase ini, keintiman itu bisa dikatakan dengan kondisi misalnya pernikahan ya. Seseorang di masa dewasa awal tugas perkembangan itu adalah menjalin keintiman, dalam bahasa formalnya bisa dikatakan itu pernikahan. Jadi walaupun dia menemukan dirinya bersatu dengan pasangannya, tapi sebenarnya dia tidak kehilangan akan dirinya sendiri. Lalu yang ketujuh adalah generatif versus stagnation, itu terjadi pada usia dewasa madya 40-an sampai 50-an. Persoalan utama adalah membantu generasi muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang lebih berguna. Nah, di usia-usia inilah orang-orang tua kita, terutama orang tua Anda, di mana Anda usia remaja, mereka sedang menyiapkan Anda menjadi generasi yang generatif. Dan yang terakhir adalah integritas versus kedewasaan, ini terjadi pada usia lansia. Di tahap ini adalah tahap yang dilewati karena orang pada masa ini cenderung melakukan introspeksi diri. Mereka akan memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Ya, karena sangat